Puldapi TV, TV-nya umat Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwah sekalian yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada hari ini, hadis nomor 17, masih dalam bab yang sama, bab pintu-pintu kebaikan. Hadis yang kita akan bacakan masih dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seseorang sakit atau melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, dicatat baginya kebaikan atau pahala sebagaimana ia berada di rumah mukim dan dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini masih menggambarkan betapa rahmat Allah untuk kita sebagai hambanya sangat luas sekali, ya. Dalam berbagai kondisi Allah memudahkan pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan dengan mudahnya kita bisa mendapatkan fadl, keutamaan dan pahala, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan ini, hadisnya sebenarnya hadis bukan dari Abi Musa Al-Asy'ari langsung, ya, kalau kita telusuri ke sumbernya dalam hadis Bukhari. Tapi hadis ini diriwayatkan dari Hafiz bin Asim, dari ayahnya Asim Umar ibn al-Khattab, ya, atau dari pamannya Abdullah bin Umar, dari Umar ibn al-Khattab, ya. Ketika itu Ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar lagi dalam safar bersama seorang maaf, bukan hadis ini. Bukan hadis ini, ya. Abu Musa Al-Asy'ari mempunyai seorang anak. Saya salah lanjutkan, ya. Abi Musa Al-Asy'ari. Siapa nama Abi Musa itu? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari Al-Yamani, orang Yaman. Asy'ari itu salah satu kabilah yang ada di Yaman, ya. Punya anaknya bernama Abu Burdah, ya. Namanya siapa? Abu Burdah. Mengadakan perjalanan bersama seorang, ya, Yazid bin Abi Kabsyah. Yazid bin Abi Kabsyah. Nah, ketika di perjalanan, kalau Abi Burdah itu udah tahu ilmunya, kalau lagi safar itu sudah dijamin, amal-amalan. Nah, Abi Kabsyah ini rajin ketika safar tuh, seperti ketika dia mukim di rumahnya, puasa, sholat rawatib. Maka Abi Burdah menyatakan, bapakku pernah menceritakan kepadaku, salah satu riwayat hadis dari Rasulullah, ini hadisnya, bahwa ketika seorang lagi sakit atau safar, maka pahalanya sama seperti dia lagi mukim dan lagi sehat. Makanya
Abu Burdah mah santai saja ya. Karena walaupun tidak puasa, dia akan dicatat puasa sunnah karena ketika mukimnya, ketika di rumahnya ya dia suka puasa sunnah. Begitupun sholat-sholat yang lainnya. Nah, dikatakan di sini apabila seorang sakit, artinya ketika sakit ya, sehingga karena sakitnya itu dia tidak bisa misalkan sholat berjamaah yang biasanya setiap hari ya orang tersebut ya, rajin sholat berjamaah, tapi ketika sakit terhalang keinginannya tersebut, niatnya baiknya tersebut karena apa? Sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala masih menjamin walaupun dia tidak sholat berjamaah, tetap tercatat sholat berjamaah selama apapun sakitnya ya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika sakit beliau menangis. Kemudian para sahabat bertanya ya, limadza tabki, wahai Abdullah ibn Mas'ud, kenapa anda menangis? Ha ajaz'an minal marad, kamu tidak sabar menghadapi rasa sakit ini? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, la, walakinni, kata Abdullah ibnu Mas'ud, nazala bi fi waqtin fatrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku menangis bukan karena aku sakit, tapi aku menangis karena aku sehat. Maksudnya karena waktu aku sehat, aku pernah lalai dalam satu waktu lalai. Bayangkan dalam satu waktu lalai menangis ya. Karena satu waktu itu lalai tidak bernilai ibadah. Ya, ini Abdullah ibnu Mas'ud yang hanya mungkin ya beberapa detik atau berapa menit atau beberapa jam lalainya. Nah, kalau saya ya kita lah semua ya, di zaman sekarang nggak tahu satu hari lalainya berapa jam. Maka yang seharusnya banyak menangis ketika sakit bukan karena sakitnya ya, karena memang apa? Banyak kelalaian kita. Jadi kalau kita misalkan ketika sehatnya lalai, jangan berharap mendapatkan keutamaan. Jadi misalkan ketika kita sehat nih, puasa Senin Kamisnya rajin, atau 3 hari dalam sebulannya Masya Allah, atau bahkan di sini mungkin ada yang puasa Daud, sehari puasa sehari tidak ya, seperti abah-abah yang di depan ini ya, rajin puasanya kalau lagi puasa ya. Maka ketika sakit kita tidak bisa melaksanakannya, masih sempurna sebagaimana kita mendapatkan pahala apa? Orang yang lagi sehat melaksanakan amal-amalannya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah 5 kondisi, 5 keadaan sebelum datang 5 yang lainnya. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Ya. Apalagi? Bukan berarti masa muda sebelum tua ya. Harus digunakan. Tetapi digunakan tentunya di dalam apa? Ketaatan. Yang kedua, apa yang kedua tuh? Wasihataka qabla saqamika. Ketika kita sembuh ya, sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa ghinaka qabla faqrika. Masih kaya, ketika kaya maka gunakan kekayaan itu dalam kebaikan sebelum datang masanya fakir, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak dengan harta. Kemudian wa faragak qabla syughlik. Waktu kosong sebelum waktu senggang, sebelum waktu sibuk. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum mati. Nah, ini yang harus diperhatikan. Au safara, atau dalam kondisi safar. Safar itu ya perjalanan jauh yang diboleh kita mengqashar salat. Yang para ulama berkhilaf. Yang jelas ya untuk kehati-hatian di zaman sekarang ya
kira-kira safar itu ya di atas 80 kilo lah. Atau secara mutlak uruf di suatu tempat menyatakan bahwa ketika pergi ke tempat tersebut itu adalah safar, atau orang Sukabumi biasanya nyebut nyaba. Ya, Pak Haji Ujang, nah, kalau kita mau ke Jakarta nyaba bukan dari Cisaat. Nyaba nyiapkan bekal, aqua, timah. Nah, kalau sudah ada persiapan begitu pasti safar orang Sukabumi. Tapi kalau ke pasar Parung Kuda, ya, ke pasar apa Cisaat, ya bukan safar, itu kudu bekal, langsung berangkat. Nah, kalau kita dalam perjalanan jauh lagi safar, ya, kan kita boleh mengqashar sholat yang 4 menjadi 2, tapi tetap masih sempurna. Bahkan ada satu kaidah kata para ulama, tarkus sunnah sunnah, ya. Tarkus sunnah sunnah, meninggalkan suatu yang sunnah biasa dilakukan ketika safar itu jadi sunnah ditinggalkan. Seperti apa? Sholat rawatib, ya, yang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, yang biasa itu dilakukan oleh Rasulullah ketika safar, Rasulullah SAW tidak melakukannya. Untuk yang rawatib itu Rasulullah tercatat hanya 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah melakukannya, dan sholat witir. Tahajud dilaksanakan enggak? Nah, tahajud dilaksanakan, duha dilaksanakan. Sholat mutlak Rasulullah melakukannya di dalam apa? Di atas tunggangannya. Tapi kalau yang rawatib Rasulullah SAW tidak melakukannya. Abdullah bin Umar pernah ditanya, ini hadisnya tertukar tadi oleh Asim. Ya, ketika ada orang-orang setelah sholat zuhur bangkit sholat lagi, kata Abdullah bin Umar, "Mada yasnau haula?" Lagi ngapain mereka ini? Ya, yusabbihun, mereka lagi sholat ba'diyah, wahai Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kalau begitu udah aja sempurnakan sholat zuhur, gak usah dikosor. Kan sudah dikasih bonus sholat zuhur jadi 2, ya. Kenapa harus sholat rawatib lagi? Nah, kata Abdullah bin Umar, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qada hayatahu falam yusalli illa rak'atain." Kata Abdullah bin Umar, aku berteman dengan Rasulullah sampai dia wafat ketika safar tidak melakukan kecuali sholat fardu saja. Berteman dengan Abu Bakar, kemudian dengan Umar, kemudian dengan Utsman, mereka tidak melakukan apa? Rawatib. Maka di antara sunnah ketika kita safar, kita mencukupkan sholat, ya, mungkin memperbanyak doa. Adapun kalau misalkan kita ada kesempatan sholat, ya itu tidak termasuk rawatib. Itu masuknya sholat biasa. Kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka apapun yang kita lakukan ketika ketika sehat akan dicatat oleh Allah. Ketika kita sakit, ketika kita dalam perjalanan, seperti halnya kita sehat dan berada di jalan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan 5 hal tadi, sehingga ketika datang waktunya kita harus bepergian, kita harus sakit, karena semuanya kita pasti yang namanya manusia sakit, ya kecuali keturunan Fir'aun ya. Ya, kalau Fir'aun agak pernah sakit. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sempurna catatan amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.